Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Basiran Terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, hari ini cuaca cukup dingin, hujan. Kami tetap bersemangat untuk membantu orang. Kami tetap semangat untuk nolong. Ini dalam perjalanan menuju orang yang sakit lumpuh, yaitu udah 10 tahun dari sakit, yang pernah kami juga. Para sahabat, tolong ya sambil ditekan tombol merahnya, jangan sampai lupa agar channel ini tetap berjalan, dan mudah-mudahan ini bisa membantu saudara-saudaraku yang ada di jauh di sana dari Sabang sampai Merauke, yaitu tentang masalah kesehatan lagi. Tidak bosan-bosannya saya mencoba mengutarakan, membuka, yaitu hidup sehat, menjaga imunitas tubuh kita agar selalu fit, agar selalu sehat, jaga pola makan, jangan sampai berlebihan, terus banyak olahraga, terus bagi saudara-saudaraku yang lagi mengalami cobaan sakit, mudah-mudahan tabah dan sabar menghadapi cobaan ini dan selalu tetap bersemangat. Saya ulang lagi, yaitu dari stroke ya. Untuk mengatasi orang stroke, sebelum atau yang baru kena ataupun yang baru gejala, ciri khasnya satu, hipertensi dijaga, kemudian yang kedua adalah kolesterol, yang ketiga adalah asam urat, yang keempat yaitu TG-nya, yang kelima yaitu kadar gula. 5 hal inilah pemicu orang stroke. Jadi saudara-saudaraku semua, apabila Anda mempunyai salah satu itu, tolong dijaga benar-benar, cepat-cepat ambil tindakan, cepat-cepat dicegah, karena itu salah satu pemicu kejadiannya stroke. Stroke itu penyakit yang amat-amat susah diobati, dan penyakit itu sekarang lagi kayak merajalela. Dia tidak pandang usia, tidak pandang laki perempuan, semuanya bisa kena. Memang semua itu
karena Allah, semua itu karena kehendaknya. Tapi kita semua itu juga kita harus bisa mengantisipasi semuanya. Kita harus bisa mencegahnya, kita harus bisa meredanya agar tidak terkena. Sedia payung sebelum hujan, itu yang penting. Terus tahap kedua, untuk menangkal ataupun biar tidak kena terjadinya penyakit apapun. Yang pertama adalah, tindakan pertama adalah urut atau terapi. Urut atau terapi itu apa sih fungsinya? Apa sih kegunaannya? Itu yang paling penting, karena banyak orang yang tidak begitu paham dengan urut atau terapi. Urut itu fungsinya adalah satu, untuk melancarkan peredaran darah, untuk mengendorkan saraf-saraf kita yang sehari-hari kerja tidak ada hentinya. Kemudian yang kedua, itu bisa mencegah segala macam penyakit. Kenapa? Karena urut itu melancarkan peredaran darah. Kalau darah kita lancar, itu dengan sendirinya kita susah ataupun kita kebal dengan penyakit. Karena darah itu aslinya itu sangat panas dan bisa membunuh bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, kenapa sih urut itu penting? Contoh, orang sakit lutut atau orang asam urat, apa segala macam, nggak tahu lah, pokoknya intinya sakit lutut. Kemudian kita berobat ke dokter, minum obat. Obat itu masuk ke mana? Obat itu masuk ke perut. Ya. Sementara yang sakit itu di lutut. Gimana obat itu bisa masuk ke lutut, bisa menyembuhkan lutut, kalau urat saraf kita banyak yang sumbat darahnya? Itu. Jadi itulah fungsinya. Terus lagi, satu, orang, contohnya orang kena radang tenggorokan. Berobat, dikasih obat sama dokter. Nah, obat itu kan udah jelas-jelas lewat tenggorokan. Kenapa obat itu langsung ke perut dulu, nggak singgah di tenggorokan? Obat di tenggorokan tetap ujung-ujungnya masuk ke perut dulu, diolah, baru dikirim. Dikirim lewat apa? Lewat darah. Darah itu lewat mana? Lewat urat. Nah, yang jadi masalah sekarang, darah kita lancar apa enggak? Urat kita bagus apa enggak? Nah, disitulah kadang orang banyak berobat enggak sembuh-sembuh. Kadang ada yang disalahkan, obatnya palsu lah, inilah, itulah, dokternya salah lah apa. Bukan itu sebenarnya. Obatnya benar, dokternya pun benar, dokternya bukan tidak sekolah, dokter itu sekolah cukup, biaya cukup besar. Yang disalahkan obatnya dan dokternya. Dan sekarang aneh. Nah, disitulah kita berpikir, kita harus bisa menganalisa bahwa obat itu, bahwa penyakit itu bisa sembuh minum obat karena darah kita lancar. Makanya satu-satunya untuk menjaga kebugaran kita adalah yaitu urut, untuk membuka urat saraf kita biar tidak banyak sumbatan, tidak banyak sumbat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
banyak olahraga. Kemudian yang ketiga yaitu makanan, faktor makanan yang perlu dijaga. Sekarang rata-rata semuanya orang paling suka yaitu semuanya maunya yang instan, yang praktis. Makanya kalau kita tidak pandai menjaga dari yaitu satu membuka urat saraf kita biar tidak banyak sumbat. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga yaitu pola makan. Kita harus jaga benar-benar, jangan mentang-mentang banyak duit terus apa yang kita mau, apa yang kita ini konsumsi berlebihan. Boleh tapi tidak boleh berlebihan, karena apalagi sekarang yang katanya itu corona, bukan katanya lagi, memang lagi corona ini sangat-sangat lagi heboh benar, yaitu untuk menjaga daya tahan tubuh kita biar tidak terkena virus corona. Kita harus benar-benar menjaga. Contoh, pakai masker itu yang terpenting. Kalau kita keluar gunakan masker. Nah, satu lagi tips yang paling bagus, saya selama ini memang bukan rahasia tapi memang mungkin belum saya ungkap. Selama ini saya ngurus orang sakit apapun, saya ngurut itu pakai jahe. Kenapa pakai jahe? Karena jahe itu panasnya, hangatnya itu bisa nembus ke tulang. Itu sangat baik dan sangat-sangat bagus untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi untuk itu saya usah minta lah kepada saudara-saudaraku semuanya, boleh dicoba, silakan. Cara saya, apabila ada yang merasakan misalnya pinggang sakit, lutut sakit, coba gunakan liat. Parut, caranya liat diparut, kemudian ditempelkan atau dioleskan. Kalau di lutut mungkin bisa ditempelkan, diikat. Kalau di pinggang bisa juga dioleskan, bisa juga ditempelkan, diikat. Nah, itu salah satu tips, boleh dicoba, silakan. Bener apa enggak? Karena selama ini baik orang kena paru-paru, jantung, apa segala macam, saya semuanya pakai Lia. Ternyata dengan Lia itu sangat membantu proses penyembuhan. Ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar ini sekedar itu boleh dicoba. Segala patah tulang, segala segala orang kesleo, sakit pinggang, apa segala macam, coba gunakan itu. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Cukup sekian, jangan lupa subscribe. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.